Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1655, semua uang itu diperoleh oleh ibuku. Pria berambut perak itu benar-benar menangis, tidak berpura-pura. Air matanya mengalir deras seperti mata air, yang terdengar begitu menyedihkan hingga siapapun yang mendengarnya akan menangis. Saat ia menangis, gadis kecil berambut perak di sebelahnya tampak ikut tertular tangisan kakaknya dan ikut menangis juga. Ye Guan bertanya dengan ragu, "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berutang beberapa juta kristal zuling pada pavilion Xiambao." Keduanya masih menangis, dan semakin mereka menangis, semakin sedih jadinya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu masih menginginkan busur ini?" Air mata di mata mereka langsung terhenti. Kakak beradik itu segera mendongak ke arah Ye Guan. Gadis kecil itu menatap Ye Guan lekat-lekat. Matanya yang seperti bintang mengandung cahaya khusus, seperti orang yang tenggelam yang tiba-tiba meraih sepotong kayu apung ketika dia hampir mati lemas. Pria berambut perak itu buru-buru berkata, "Kakak." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Apa yang terjadi, katakan padaku." Jika pavilion Xiambao sengaja meminjamkan uang dengan bunga tinggi, maka dia tentu akan mengurusnya, karena hal itu kemungkinan akan menyebabkan banyak keluarga hancur. Tentu saja, berdasarkan pemahamannya tentang ibunya, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pria berambut perak itu mendesah pelan, "Ini bukan kesalahan pavilion harta karun abadi. Sebaliknya, kita harus berterima kasih kepada mereka." Mendengar ini, Ye Guan menjadi semakin bingung dan berkata, "Teruskan." Pria berambut perak itu melirik Ye Guan dan berkata, "Saudaraku, apakah ini pertama kalinya kamu berada di alam semesta Si?" Ye Guan mengangguk. Tidak heran. Keraguan di hati lelaki berambut perak itu pun sirna. "Saudaraku, kau tidak tahu bahwa peradaban bintang kita dulunya adalah peradaban yang sangat kuat. Kita hampir menjadi peradaban tertinggi." Saat dia mengatakan hal ini, kebanggaan tampak di wajahnya. Gadis kecil di sebelahnya mengepalkan tangannya, wajahnya penuh tekad. Pria berambut perak itu melanjutkan, "Kemudian, peradaban kita mengalami masalah besar. Masalah besar itu adalah kita tidak punya uang." Ye Guan bingung, tidak punya uang. Pria berambut perak itu mengangguk, "Kami mempraktikkan Taoisme bintang-bintang. Peradaban kami telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari Taoisme bintang-bintang. Kemudian, leluhur kami membuat terobosan kualitatif. Ia menemukan kristal inti bintang. Apakah Anda tahu kristal galaksi?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pria berambut perak itu berkedip, "Tidak, aku tidak tahu." Ye Guan mengangguk. Pria berambut perak itu penuh dengan keraguan. Apakah orang ini benar-benar seorang pemecah lingkaran? Mengapa dia tampak seperti berasal dari gunung? Tanpa berpikir panjang, pria berambut perak itu melanjutkan, "Kristal inti bintang adalah kristal energi berkualitas tinggi. Kristal ini dipadatkan dari bintang-bintang yang telah terkonsentrasi setidaknya selama ratusan juta tahun. Kristal ini mengandung energi bintang yang sangat mengerikan. Keberhargaannya jauh lebih tinggi daripada kristal leluhur." Leluhur kita menemukan bahwa kristal inti bintang ini memiliki efek yang sangat besar pada Taoisme bintang kita, jadi dia mulai mengumpulkan kristal inti bintang, dan kemudian menggunakan kristal inti bintang untuk mengubah hukum bintang Tao dari peradaban bintang kita. Setelah ratusan tahun, dia akhirnya berhasil mengubah hukum bintang Tao. Sejak saat itu, peradaban bintang kita melonjak dan bahkan mampu bersaing dengan klan Sendao asli, Kumen, dan Sekte Benwu. Ye Guan berkata,
Apa yang terjadi selanjutnya? Pria berambut perak itu mendesah. Setelah itu, kita celaka. Ye Guandao, apakah mereka ditekan oleh 3 keluarga? Pria berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Kita punya masalah kemudian. Mempraktikkan metode dowsing yang telah direvisi dapat meningkatkan kekuatan dan batas atas kita, tetapi metode ini punya masalah besar. Metode ini sangat mahal. Ye Guan, pria berambut perak itu berkata, tepatnya, hanya dengan menyerap kristal inti bintang, kita dapat mempraktikkan metode bintang Dao dan melepaskan kekuatan sejatinya. Jika kita tidak memiliki kristal inti bintang, maka keterampilan tempur kita akan berkurang setidaknya 5 kali lipat. Ye Guan menatap gadis kecil di sampingnya. Pria berambut perak itu berkata dengan getir, jika adikku memiliki kristal inti bintang, kekuatan panahnya setidaknya akan 10 kali lebih tinggi, karena dia adalah orang paling berbakat di peradaban bintangku, tapi tidak ada uang. Bakatnya telah tertunda seperti ini. Sayang sekali. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, tampak kesepian. Ye Guan berkata, jadi, peradaban bintangmu pada akhirnya menjadi semakin miskin, benar. Pria berambut perak itu mengangguk. Ya, mudah untuk beralih dari berhemat ke kemewahan, tetapi sulit untuk beralih dari kemewahan ke berhemat. Kita sudah terbiasa dengan teknik Dao Xing Fa yang baru, jadi tidak ada yang mau kembali berlatih Dao Xing Fa lama. Bukannya kita bertele-tele, tetapi kita telah menemukan bahwa bahkan tanpa kristal inti bintang, versi baru Dao Xing Fa jauh lebih kuat daripada yang lama. Ye Guan terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah peradaban mengalami kemunduran karena uang. Gadis kecil di samping tiba-tiba berkata, suatu hari nanti aku akan meneliti kekuatan bintang yang bisa dipraktikkan secara gratis. Pria berambut perak itu tersenyum pahit. Ini sungguh tidak mungkin. Bahkan orang-orang cabul di Kumen harus membayar untuk kultivasi mereka. Selain itu, Sekte Benwu, yang menekankan pencerahan tiba-tiba, juga membutuhkan biaya. Tanpa uang, pencerahanmu tidak ada gunanya. Ye Guan berkata, jadi, kamu pergi ke pavilion Xianbao untuk meminjam uang. Pria berambut perak itu mengangguk. Ya, tidak ada cara lain. Kalau kita tidak meminta pinjaman pada mereka kita akan tamat. Ye Guan bertanya, apakah suku bunga pavilion Xianbao tinggi? Pria berambut perak itu menggelengkan kepalanya, tidak terlalu mahal. Mereka memberi kami diskon. Tentu saja, mereka mengajukan permintaan, yaitu kami perlu memberi mereka metode kultivasi dan keterampilan tempur peradaban bintang kami untuk penelitian. Justru karena inilah kami dapat meminjamkan mereka jutaan kristal roh leluhur. Ye Guan mengangguk begitu. Pria berambut perak itu berkata, pavilion Xianbao sangat perhatian. Selain meminjamkan uang kepada kami juga dapat mengerjakan berbagai tugas dari mereka untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Tentu saja, apa yang kami hasilkan jauh lebih sedikit daripada yang kami belanjakan, karena hukum Daoxing, semua keterampilan tempur kami yang kuat di tahap selanjutnya membutuhkan kristal inti bintang untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Ye Guan terdiam, dia mungkin mengerti. Jika peradaban bintang ini memiliki kristal inti bintang, mungkin sebanding dengan peradaban tertinggi. Tanpa kristal inti bintang, itu hanya bisa menjadi peradaban tingkat dewa, dan bahkan mungkin berada di dasar di antara peradaban tingkat dewa. Pria berambut perak itu tiba-tiba berkata dengan menyedihkan, kakak busur ini. Ye Guan menatap gadis kecil di sampingnya. Gadis kecil itu juga menatapnya. Dia sedikit berharap dan sedikit gugup. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan busur itu terbang di depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memeluk busur itu dan air mata mengalir di matanya. Dia menangis karena bahagia.
Pria berambut perak itu juga menghela napas lega. Sebenarnya ada satu hal yang tidak dia katakan, yaitu bahwa busur Dewa Bintang ini adalah artefak leluhur peradaban bintang mereka. Jika hilang, dia akan benar-benar menjadi pendosa peradaban bintang. Menurutnya, saudara perempuannya telah hilang karena dia, sebagai seorang saudara, telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Bagaimanapun, busur itu berhasil ditemukan kembali. Pria berambut perak itu menatap Ye Guan dan tersenyum dalam hatinya. Meskipun kakak laki-laki ini kuat, dia tidak tahu nilai barang-barang. Selain itu, dia baik hati dan yang terpenting, dia sangat sederhana. Memikirkan hal itu, matanya berputar-putar, dan aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan tidak terlalu tertarik dengan busur itu. Tentu saja, dia tahu bahwa busur itu cukup bagus. Tetapi dibandingkan dengan pedang King Xuan dan menara kecilnya, busur itu jauh lebih rendah. Selain itu, dia juga punya rencananya sendiri. Ye Guan melirik pria berambut perak yang tidak jujur di depannya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pria berambut perak itu buru-buru berkata, "Namaku Mu Xinghe, dan yang di sebelahku adalah saudara perempuanku Mu Xingchen." Ye Guan berkata, "Kalian tidak akan menghasilkan banyak uang dengan merampok seperti ini, dan itu juga akan mencoreng nama baik peradaban kosmik kalian sendiri. Jadi ini bukan solusi jangka panjang." Mu Xinghe mendesah pelan. "Kami tahu itu, tetapi kami tidak punya pilihan lain, selain menjelajahi alam rahasia. Menghasilkan uang di tempat lain terlalu lambat." Pada titik ini, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. "Kakak, bisakah kau menunjukkan jalan kepadaku?" Ye Guan bertanya, "Bisakah kau mengendalikan bintang?" Mu Xinghe mengangguk, "Ya." Ye Guan berkata dengan gembira, "Kamu bisa membuka galaksi dan mengubahnya menjadi objek wisata. Ada begitu banyak peradaban di sini, dan pasti ada banyak orang kuat dari berbagai peradaban yang bersedia pergi." Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Mu Xinghe dan Mu Xingchen tampak aneh. Jadi dia bertanya, "Ada apa?" Mu Xinghe berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, apakah kamu dari Paviliun Xiambao?" Ye Guan, Mu Xinghe menatapnya. "Paviliun Xiambao meminta kami untuk melakukan ini pada awalnya, dan membangun peradaban bintang kami menjadi objek wisata. Mereka membantu kami mempromosikan dan menarik orang, dan kami membagi keuntungannya 50-50. Sekarang saya dan saudara perempuan saya harus meluangkan waktu 1 jam setiap hari untuk melakukan aksi akrobatik." Ekspresi Ye Guan membeku, tetapi dia segera kembali normal. "Aku punya rencana lain. Kamu bisa mendirikan departemen khusus dan mengungkapkan sedikit inti, Dao Xingfa, mu kepada dewa dan peradaban lain untuk dipelajari bersama. Mereka pasti akan sangat tertarik untuk menerobos ke level tertinggi, dan kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenakan biaya tinggi." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berhenti karena kedua kakak beradik itu tengah menatapnya. Ye Guan bertanya, "Apa?" Mu Xinghe berkata, "Paviliun Xianbao telah mendirikan departemen untuk kita, yang disebut terobosan tertinggi. Setiap peradaban yang ingin bergabung dengan departemen ini untuk penelitian harus membayar 500.000 kristal zuling. Paviliun Xianbao akan menjamin bahwa peradaban Kungsing kita akan memberikan semua orang barang asli untuk penelitian. Kita akan membagi keuntungan dengan Paviliun Xianbao 50-50. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, juga, mereka mengatakan bahwa peradaban tingkat dewa ini adalah pasar kelas atas, dan mereka juga tidak bisa melepaskan pasar kelas bawah. Jadi, mereka mengemas para tetua kita, memanggil mereka ahli tertinggi, dan memberikan pidato kepada peradaban yang tidak tahu apa-apa tentang cara menerobos ke tertinggi.
Biaya pidato adalah 30% hingga 70%, 70% untuk para tetua dan 30% untuk Paviliun Xianbao, karena Paviliun Xianbao memiliki reputasi yang baik. Tanpa jaminan mereka, yang lain tidak akan mendengarkan omong kosong para ahli kita. Oh tidak, mereka tidak akan mendengarkan pidato kita. Ye Guan tercengang, oh sial, ibu saya yang menghasilkan semua uangnya terlebih dahulu. Bab 1656, selesaikan level secara langsung. Ye Guan menatap Mu Xinghe dan berkata, karena kamu sudah mendapat bantuan dari Paviliun Xianbao, apakah kamu masih miskin? Mu Xinghe mendesah pelan, saudaraku, kamu tidak tahu bahwa meskipun dengan bantuan Paviliun Harta Karun Abadi, ekonomi peradaban bintang kita telah sedikit membaik, tetapi dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan untuk berkultivasi, itu masih setetes air dalam lautan dan sama sekali tidak cukup. Ye Guan juga tidak berdaya. Seperti yang dikatakan pria di depannya, kultivasi peradaban ini benar-benar terlalu berlebihan. Kristal inti bintang, tahukah Anda, 1000 kristal roh leluhur hampir tidak dapat ditukar dengan 1 kristal inti bintang. Namun, sebagian besar praktisi di peradaban ini membutuhkan kristal inti bintang untuk kultivasi mereka. Siapa yang dapat menahan ini? Ye Guan menarik kembali pikirannya, lalu menatap Mu Xinghe dan memberinya ekspresi tak berdaya. Sedikit rasa pahit muncul di bibir Mu Xinghe. Ye Guan tiba-tiba bertanya, saya punya pertanyaan. Menara batu mana yang harus saya kunjungi untuk berlatih? Mu Xinghe segera berkata, sampai ke tingkat. Pada titik ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudaraku, kamu adalah seorang pemecah lingkaran. Apakah kamu tidak tahu sedikit pun tentang kekuatanmu sendiri? Ye Guan berkata dengan tenang, mereka yang memutus lingkaran, memang seperti itu, sungguh. Ekspresi Mu Xinghe membeku, sial, kenapa kakak ini berbicara seperti itu? Ye Guan berkata, saya baru saja tiba di alam semesta Si dan saya tidak tahu banyak tentang tempat ini, jadi saya datang ke menara pelatihan peradaban Anda. Saya tidak menyangka bahwa tidak ada di antara kalian yang merupakan pemecah lingkaran. Wajah Mu Xinghe dipenuhi garis-garis hitam. Mengapa kakak laki-laki ini selalu berbicara dengan cara yang terdengar sok? Ye Guan berkata, aku pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mu Xinghe tiba-tiba menangkap Ye Guan. Ye Guan menoleh ke arah Mu Xinghe dengan bingung. Mu Xinghe berkata, kakak, apakah kamu ingin pergi ke ruang pelatihan tingkat tertinggi? Ye Guan mengangguk. Mu Xinghe berkata, kalau begitu uang yang kamu punya sekarang seharusnya tidak cukup. Saat dia mengatakan ini, hatinya terasa sakit tanpa alasan, karena uang yang Ye Guan miliki sekarang menjadi milik peradaban bintang mereka. Melihat apa yang ada di pikirannya, Ye Guan bertanya, bagaimana menurutmu? Mu Xinghe buru-buru berkata, pergilah ke area terlarang di makam suci. Ye Guan sedikit bingung, tanah terlarang di makam dewa. Mu Xinghe mengangguk cepat, ada 4 area terlarang di alam semesta, yaitu area terlarang makam dewa, reruntuhan kuno, reruntuhan ratusan ras, dan jalan legendaris menuju surga. Kita bisa pergi ke area terlarang makam dewa, karena belum lama ini, seseorang menemukan reruntuhan di area terlarang makam dewa. Pada titik ini, dia menjadi bersemangat. Area terlarang di makam suci ini tidak sederhana, karena seseorang pernah menemukan urat nadi roh leluhur dan artefak tertinggi yang legendaris di dalamnya. Ye Guandao, apakah berbahaya? Mu Xinghe ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja berbahaya. Ye Guan mengangguk, pergilah jika itu berbahaya, jika tidak, tidak ada gunanya. Mu Xinghe, Ye Guan berkata, bagaimana kita bisa sampai di sana?
Mu Xinghe buru-buru berkata, kami akan membawamu ke sana. Ye Guan menatap kedua kakak beradik itu, kalian. Mu Xinghe mengangguk cepat. Ya, kami juga akan pergi ke sana, jadi kami bisa menjadi teman. Menurutmu, apakah itu nyaman? Ye Guan mengangguk, oke. Xiaota berkata, bukankah kamu seharusnya pergi ke pavilion Xianbao? Ye Guan berkata, Tuan Ta, tolong jangan ganggu aku ingin berpura-pura. Oh tidak, aku ingin merasakan kehidupan orang biasa. Xiaota berkata, kamu hanya ingin pamer, kamu Guan. Mendengar persetujuan Ye Guan, Mu Xinghe langsung bersemangat. Meskipun dia tidak takut pergi ke reruntuhan makam dewa bersama saudara perempuannya, dia tidak bisa pergi ke beberapa tempat berbahaya. Dan jika dia membawa kultivator pedang ini bersamanya. Oh sial, berhasil menyelesaikan level, selesaikan levelnya secara langsung. Ye Guan tidak ingin membuang waktu, jadi dia segera pergi ke apa yang disebut makam dewa. Sepanjang perjalanan, Mu Xinghe juga memperkenalkan makam para dewa kepadanya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama makam para dewa itu ada, karena ketika suku Shinto datang ke sini, reruntuhan makam para dewa sudah ada. Pada tahun-tahun itu, suku Shinto telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjelajahi reruntuhan makam para dewa, tetapi kemudian karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka mengundurkan diri, dan juga kehilangan banyak orang kuat. Sejak saat itu, tempat ini menjadi daerah terlarang di alam semesta Si. Tidak lama kemudian, Mu Xinghe dan saudara perempuannya membawa Ye Guan ke area terlarang makam suci. Pintu masuk ke area terlarang makam suci berada jauh di dalam pegunungan yang luas. Setelah melintasi jutaan mil pegunungan, mereka akhirnya tiba di pintu masuk area terlarang makam suci. Yang mengejutkan Ye Guan adalah tidak jauh dari pintu masuk makam terlarang para dewa. Ternyata ada sebuah kota yang dibangun di atas gunung, dan kotanya cukup besar. Mu Xinghe berkata, ini adalah kota Xianbao, dibangun oleh pavilion Xianbao. Ye Guan sedikit penasaran, apakah itu dibangun oleh pavilion harta karun abadi? Mu Xinghe mengangguk. Mereka membutuhkan waktu sebulan untuk membangun kota ini. Dan mereka memperoleh ratusan ribu kristal roh leluhur setiap hari. Saat dia berbicara, dia dan saudara perempuannya Mu Xingchen menunjukkan rasa iri yang tak terselubung di mata mereka. Ratusan ribu kristal leluhur diperoleh setiap hari. Ketika Ye Guan mendengar ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di gerbang kota Xianbao. Dan Ye Guan bertanya, apakah kita harus membayar biaya masuk? Mu Xinghe menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Ye Guan mengangguk, itu bagus, Mu Xinghe menambahkan, tetapi Anda harus membayar akomodasi sementara. Ye Guan menoleh dan menatap Mu Xinghe, yang berkata, setelah memasuki kota kamu tidak boleh tinggal lebih dari 1 jam secara gratis. Jika kamu tinggal lebih dari 1 jam, kamu harus membayar 10 kristal zuling. 10 kristal zuling dapat membuatmu tinggal di kota selama 3 hari. Jika kamu ingin tinggal lebih lama setelah 3 hari, kamu harus terus membayar. Ye Guan. Mu Xinghe menunjuk ke tembok di gerbang kota tidak jauh dan berkata, kamu dapat membayar dengan kartu kredit di sana. Ye Guan menoleh ke arah Mu Xinghe. Gesek kartunya. Mu Xinghe berkata, apa kau tidak tahu? Oh, aku lupa bahwa kau baru saja datang ke alam semesta. Penggesek kartu ini, pavilion Xianbao memiliki departemen yang disebut Xianbaohang. Xianbaohang ini sedikit mengagumkan karena merupakan tempat untuk menyimpan uang. Artinya, jika kau menyimpan uang di sini, mereka akan memberimu bunga setiap tahun. Misalnya, jika kau menyimpan 1 juta kristal zuling, mereka akan memberimu tambahan 30.000 kristal zuling setiap tahun,
dan tingkat bunganya sekitar 3%. Jika kau menyimpan lebih banyak, seperti 10 juta kristal Zuling, tingkat bunganya dapat dinegosiasikan menjadi 5%. Selain itu, kau dapat menjadi pelanggan utama mereka dan menikmati banyak sekali perawatan. Misalnya, jika kita adalah pelanggan utama, Paviliun Xianbao seharusnya sudah mengirim seseorang untuk menyambut kita sekarang. Kamu Guan. Mu Xinghe berkata, saya mendengar dari saudara-saudara dari peradaban lain bahwa peradaban mereka telah menyimpan lebih dari 10 juta kristal roh leluhur di Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao mengirimkan hadiah kepada peradaban mereka setiap bulan. Meskipun tidak terlalu berharga, namun sangat mengesankan. Selain itu, konon jika Anda menyimpan banyak, jika Anda menemui masalah, Paviliun Xianbao dapat membantu Anda menyelesaikannya. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu begitu percaya pada Paviliun Xianbao hingga kamu menyimpan semua uangmu pada mereka? Mu Xinghe berkata, awalnya tak seorang pun mempercayainya, namun kemudian, semua orang bersedia mempercayainya. Ye Guan bingung. Kenapa? Mu Xinghe berkata. Karena keempat kekuatan tertinggi lainnya tiba-tiba menjamin Paviliun Xianbao pada saat yang sama dan menyetorkan sejumlah besar dana kepada mereka. Ditambah lagi kemudian semua orang menemukan bahwa Paviliun Xianbao sangat adil dan memiliki reputasi baik dalam berbisnis, jadi semua orang mulai menyetorkan uang kepada mereka. Yang terpenting, mereka dapat memberikan pinjaman. Katakan padaku, siapa yang tidak memiliki keadaan darurat? Jadi, semakin banyak peradaban yang berurusan dengan mereka. Ye Guan mengangguk begitu. Mu Xinghe berjalan ke samping, mengeluarkan kartu dan menggeseknya. Ye Guan melirik kartu Mu Xinghe dan tidak berkata apa-apa. Merasakan tatapan Ye Guan, Mu Xinghe takut dia akan merebutnya, jadi dia buru-buru berkata, saudaraku, hanya ada beberapa ratus kristal roh leluhur yang tersisa di kartu ini. Ye Guan mengangguk, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Mu Xinghe. Ketiganya terus melangkah maju. Dalam perjalanan, Mu Xinghe berkata, kita harus memasuki area terlarang makam suci. Kita perlu menyiapkan beberapa hal. Itu semua adalah hal yang sangat diperlukan. Ye Guan sedikit penasaran, ada apa? Mu Xinghe berkata, jimat susunan pertahanan, pil penenang jiwa, dan yang paling penting, peta evakuasi. Ye Guan sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti. Mu Xinghe tahu bahwa dia tidak mengerti. Jadi dia menjelaskan, jimat pertahanan ini digunakan untuk melawan formasi yang tersisa di makam dewa. Ada banyak formasi yang tersisa di reruntuhan makam dewa. Formasi itu sangat kuat. Jika kamu memiliki jimat pertahanan ini, kamu dapat melawan formasi itu dan mengurangi banyak masalah. Jimat pertahanan ini diluncurkan bersama oleh peradaban formasi dan paviliun harta karun abadi. Satu buah berharga 6.800 kristal roh leluhur. Kamu Guan. Mu Xinghe melanjutkan, ada juga pil penenang jiwa ini. Pil penenang jiwa ini dapat menstabilkan jiwa. Di reruntuhan makam dewa, ada beberapa tempat yang akan memengaruhi jiwa. Dengan pil penenang jiwa ini, kita dapat melewati beberapa tempat berbahaya di tahap awal. Ye Guan bertanya, apa diagram tempat berlindung yang aman ini? Mu Xinghe berkata, ini adalah peta reruntuhan makam suci yang digambar oleh paviliun harta karun abadi dan orang-orang kuat dari 4 peradaban tertinggi lainnya. Peta ini menggambarkan secara rinci tempat mana yang dapat dikunjungi dan tempat mana yang tidak dapat dikunjungi. Jika Anda harus pergi ke tempat yang berbahaya, peta ini juga akan berisi informasi terperinci tentang tempat tersebut. Oleh karena itu, peta ini harus dibeli. Ye Guandao, jika saya membeli satu salinan, bisakah saya membawanya keluar dan menjualnya kepada orang lain dengan harga murah? Mu Xinghe berkata,
Secara teori, kamu bisa, tetapi jika kamu melakukannya, kamu akan menyinggung 5 peradaban tertinggi. Ye Guan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Mu Xinghe berkata, dalam perkataan Pavilion Xianbao, Anda telah melanggar hak kekayaan intelektual mereka, dan mereka akan menghukum Anda. Kamu Guan. Mu Xinghe menambahkan, lagi pula, bukan hanya satu perusahaan yang mempermainkanmu, melainkan kelima perusahaan itu sendiri, karena itu dikembangkan oleh mereka bersama-sama. Coba pikirkan, siapa yang dapat menahan kelima perusahaan itu untuk mempermainkanmu bersama-sama? Kamu Guan. Mu Xinghe berkata, selain itu, mereka akan memperbarui peta tempat berlindung ini secara berkala. Misalnya, peta yang kita beli hari ini mungkin berguna bulan ini, tetapi mungkin tidak berguna bulan depan. Karena beberapa formasi khusus di dalamnya, area terlarang menjadi sangat aneh, dan beberapa reruntuhan yang berantakan sering muncul. Ye Guan mengangguk begitu. Mu Xinghe mendesah pelan, Pavilion Xianbao sangat kaya. Kudengar mereka tampaknya memiliki seorang master pavilion muda. Sial, bajingan ini sangat beruntung. Dia memiliki uang yang tak terbatas sejak dia lahir. Kakak, tidakkah kau berpikir begitu? Bersambung,